Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota yang begitu dikenal akan keindahan 5 dimensi dan kehidupan budaya yang amat kental. Lokasinya yang strategis berada di tengah Pulau Sulawesi, menjadikan Universitas Tadulako sebagai universitas favorit di Sulawesi. Shalom, perkenalkan nama saya Graciela Ines Telgo, nomor stambuk B2011905, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan memaparkan hasil resume tentang buku yang saya baca, yaitu tentang perubahan sosial yang saya ambil di bab 5 tentang globalisasi dan modernisasi sebagai fenomena perubahan sosial. Penerbit buku ini adalah Cempaka Putih. Penulisnya yaitu Johan Hesti, Gita Purwasi, dan Sri Muhammad Kosumantoro. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil resume yang saya ambil dalam buku Perubahan Sosial di bab 5, yaitu tentang globalisasi dan modernisasi sebagai fenomena perubahan sosial yang diterbitkan oleh Cempaka Putih. Penulisnya yaitu Johan Hesti, Gita Purwasi, dan Sri Muhammad Kosumanto. Di bagian A yaitu modernisasi. Modernisasi merupakan proses yang mengacu pada unsur-unsur modernitas. Modernisasi juga dapat disebut sebagai perubahan sistem kehidupan sosial masyarakat sederhana atau tradisional menuju arah modern dan atau kompleks. Modernisasi terjadi karena hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Faktanya, teknologi ini kini berperan dalam modernisasi oleh berbagai lapisan masyarakat dan kota metropolitan sampai desa terpencil. Apakah modernisasi itu? Modernisasi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Modernisasi muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Modernisasi dapat dikatakan pula sebagai perubahan sosial yang terencana. Modernisasi hanya dapat mendorong jika terdapat suatu dorongan. Dorongan-dorongan itu menurut David sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu memiliki modal cukup. Dan yang terakhir, memiliki ilmu pengetahuan tinggi. Yang kedua yaitu gaya hidup masyarakat modern. Modernisasi mendorong perubahan gaya hidup masyarakat. Manusia modern lebih mempercayai hal-hal yang mengandung unsur rasionalitas dibandingkan hal-hal gaib atau bersifat metafisik. Melalui perkembangan rasionya, manusia membangun peradaban baru yang disebut era modernisasi. Dalam modernisasi, unsur-unsur lama diganti unsur-unsur baru yang dianggap lebih maju. Masyarakat modern juga cenderung lebih menaati aturan yang bersifat formal dibandingkan adat atau norma kebiasaan. Oleh karena itu, masyarakat modern sering meninggalkan nilai-nilai tradisional atau budaya aslinya. Bagian B yaitu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti replika bumi. Globalisasi merupakan bagian dari proses perubahan sosial, yaitu berkaitan dengan perubahan sistem secara mendunia. Globalisasi ditandai dengan tidak adanya batasan ruangan dan waktu hingga memudarnya identitas suatu budaya menjadi warna yang sama. Apakah globalisasi itu? Globalisasi dikenal juga sebagai sebuah sistem yang mengutip pendapat Eli. Globalisasi merupakan istilah yang berhubungan dengan peningkatan yang keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, populer, jaringan komunikasi, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Sejarah globalisasi yaitu berlangsung berabad-abad silam, mulai dari perdagangan antara Tiongkok India pada tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Pertukaran budaya antar bangsa memungkinkan terciptanya akulturasi dan asimilasi budaya,
Setelah berlangsung era penjelajahan samudra yang dilakukan antar bangsa di dunia semakin intensif, perdagangan bebas dan pertukaran budaya menjadi jalan ampuh proses globalisasi. Keberadaan perusahaan-perusahaan global seperti MC, Donald, Samsung, Nokia, dan Coca-Cola merupakan bukti globalisasi. Masyarakat di belahan dunia kini telah mengenal, mengonsumsi, dan menggunakan produk global tersebut. Adapun ciri-ciri globalisasi yaitu memudarnya batas negara, adanya keterbukaan di berbagai bidang, masyarakat cenderung berkiblat pada satu warna kebudayaan, kehidupan masyarakat menjadi serba instan, dan berkembangnya sistem perdagangan bebas. Adapun dimensi global menurut Friedman, yang pertama yaitu dimensi idea, yang kedua dimensi ekonomi, dan yang ketiga dimensi teknologi. Gerakan globalisasi membagi pandangan masyarakat menjadi beberapa kubu, yaitu pro atau mendukung, kontra atau menolak, dan pasif atau tidak peduli. Bagian C, pengaruh modernisasi dan globalisasi. Yang pertama, neokolonialisme merupakan istilah yang digunakan oleh para kritikus atas keterlibatan negara maju di negara berkembang setelah berakhirnya periode kolonialisme. Yang kedua yaitu demokratisasi, merupakan suatu perubahan baik perlahan maupun cepat ke arah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi merupakan pemerintahan yang menitik beratkan pada peran dan kepentingan rakyat. Adapun demokratis merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuan demokratis adalah menciptakan kehidupan politik uang bercirikan demokrasi. Bagian yang ketiga yaitu westernisasi, merupakan proses peniruan terhadap budaya-budaya barat yang dianggap lebih maju. Westernisasi lebih lanjut dapat diartikan sebagai proses transformasi nilai dari barat ke arah lain. Yang keempat yaitu konsumerisme, merupakan paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok orang mengonsumsi barang-barang hasil produksi secara berlebihan dan merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Yang kelima yaitu hedonisme, merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Kata hedone yang artinya kesenangan. Dan yang keenam yang terakhir, sekularisme. Sekularisme berasal dari bahasa Latin saeculum yang bermakna ruang dan waktu. Istilah ruang menunjuk pada pengertian dunia atau duniawi, sedangkan waktu pada pengertian sekarang atau masa kini. Kata sekuler berkembang menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Sekularisme merupakan paham yang menganggap bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agama tidak dapat mencampuri tata kehidupan. Demikianlah hasil video ini, saya ucapkan terima kasih. God bless you.